Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu, Dewan Guru, pendidik, beserta tenaga pendidikan UPTD SD Negeri 2 Plere juga yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya kita semua dapat berkumpul bersama di tempat yang tercinta ini. Salawat serta salam semoga terus tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mendesiminasikan mengenai budaya positif, di mana ini merupakan tugas aksi nyata dari modul 1.4 mengenai budaya positif. Di sini mungkin saya memang bukan untuk menggurui atau lagi ya hanya berbagi informasi atau berbagi ilmu yang mungkin lebih dulu saya dapatkan dari pendidikan CGP ini. Baik, dilanjut Bapak Ibu. Untuk agenda hari ini kita buka dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian nanti akan ada pembacaan kompetensi lulusan, capaian umum dan capaian khusus, kemudian pemahaman inti, lalu eksplorasi konsep dan terakhir refleksi. Pada kesempatan hari ini, capaian khusus untuk diseminasi kali ini yaitu kita akan mengenal mengenai konsep budaya positif. Sebetulnya istilah budaya positif ini mungkin Bapak Ibu telah mempelajarinya di PMM ya. Insya Allah Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu telah memahaminya dan kita ulas lagi sedikit apa yang kami dapat dari pendidikan CGP ini. Kemudian apa konsep perubahan paradigma, stimulus, respon dan teori kontrol. Kemudian teori, 3 teori motivasi. Kemudian motivasi internal dan motivasi eksternal. Kemudian keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. 5 kebutuhan dasar manusia dan 5 posisi kontrol guru. Yang terakhir segitiga restitusi. Mungkin materi-materi itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Selanjutnya, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Ada yang menjawab belum tentu, ada yang menjawab dapat mendisiplinkan. Apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak? Bisa jadi, bisa ya, bisa tidak ya. Kemudian apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Nah, nanti kita ulas di sini ya. Nanti terakhir mudah-mudahan Bapak Ibu dengan pertanyaan-pertanyaan ini dapat terjawab gitu. Yang saya dapatkan di ilmu PGP ini. Nah, topik-topiknya ini yang telah tadi saya sampaikan. Kita akan membahas mengenai disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, lalu restitusi, kemudian nanti keyakinan kelas, dan mudah-mudahan nanti juga Bapak Ibu bisa menyusun atau membuat keyakinan kelas dan bisa menjadi aksi nyata ya untuk PMM. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, sekarang coba Bapak Ibu kepalkan tangan Bapak Ibu. Di dalam tangan Bapak Ibu ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Bayangkan ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Bapak Ibu tadi kepal, dipegang erat. Coba sekarang buka. Nah, gagal berarti. Nah, ada stimulus dari saya untuk membuka. Ternyata Bapak Ibu membuka, ya kan? Padahal ini tuh adalah hal yang sangat berharga.
Bapak Ibu bisa nggak kalau misalnya seperti ini? Ini hal yang sangat berharga untuk saya. Ada yang bujuk mau dibayar, kan bisa dibujuk ya, stimulus itu bisa dengan cara dibujuk, dipaksa, atau bahkan diiming-imingi seperti itu. Nah, tapi kontrol itu sebetulnya ada dalam siapa? Diri kita ya. Mau membuka atau mempertahankan itu berada pada diri kita sendiri. Ketika ada orang lain yang mengintervensi, memberi stimulus, memberi himbauan, memberi paksaan, itu berarti di luar kontrol kita. Nah, untuk pilihan itu sebetulnya kontrol itu semuanya ada pada diri kita. Setiap orang itu kontrolnya pada diri masing-masing. Nah, perubahan paradigma teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, bahwa guru itu dapat mengontrol murid. Sebetulnya itu ilusi. Ini menurut Glasser. Karena sebetulnya setiap murid itu memiliki kontrolnya masing-masing, tidak dikontrol oleh orang lain. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Hanya ilusi penguatan positif, efektif itu memang mungkin bermanfaat, tapi jangkanya tidak panjang. Gitu. Kemudian ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Kita garis bawahi membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Ketika kita menyalahkan orang lain, apakah itu menguatkan karakter? Sebetulnya namanya ilusi itu kayak pemikiran yang subjektif mungkin ya Bapak Ibu gitu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang kita sebagai orang tua, kita orang tua gitu, kadang memaksakan kehendak kita kepada anak. Ini merupakan ilusi Bapak Ibu. Menurut Dr. Glasser yang ada di pendidikan CGP ini. Nah, kemudian kita sekarang mengacu pada perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Di sini di sebelah kanan ada teori kontrol. Yang pertama, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, sebetulnya di sini disebutkan bahwa stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon. Memaksa orang atau mengubah orang agar sama dengan kita. Sebetulnya boleh tidak seperti itu? Tidak, karena memang setiap orang itu memiliki kontrolnya masing-masing. Semua perilaku memiliki tujuan, betul. Anak berantem, ada nggak tujuannya? Apa coba Bu tujuan anak berantem? Bisa mempertahankan kemauan, atau saya punya alasan gitu ya, saya berlaku seperti itu tuh alasan. Ini teori kontrol. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Stimulus responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal belum tentu kesalahan. Misal anak kesiangan, kalau menurut stimulus respon perilaku salah ini budak teh kaderangan gitu kan. Padahal teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Kalau kita merestitusi kepada anak, kenapa? Ada tujuannya. Pasti setiap orang ada tujuan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Stimulus kata stimulus respon. Tapi menurut teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi itu perubahan paradigma dari stimulus ke teori kontrol. Begitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ya bisa dibaca. Pemaksaan ada pada tujuan yang gagal. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Model berpikir menang atau kalah. Ketika teori kontrol itu model berpikirnya menang-menang. Jadi nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Semuanya menang begitu. Selanjutnya, nah kita ke disiplin positif. Tadi teori kontrol menurut Dr. William Glasser itu kan ada 5 ya. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda
yang dapat mengontrol diri Anda sendiri, gitu. Yang berbunyian. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Lalu realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, dari Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Coba saya sharing izin dengan Bapak Ibu di sini. Menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa sih? Menerapkan kebiasaan yang positif. Tapi mematuhi aturan. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita dulu terpaku pada disiplin itu tepat waktu gitu ya. Mematuhi aturan. Kemudian sesuai dengan peraturan yang berlaku begitu. Ternyata Bapak Ibu, makna disiplin itu menurut Dr. William Jackson belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Mengontrol diri gitu, mencapai kebahagiaan. Contohnya seperti ini. Bapak Ibu, ada siswa atau kelas 1, 2, 3 biasanya. Ketika siswa belajar membaca, kemudian dia mengalami perubahan sedikit demi sedikit, dan dia itu mencapai kebahagiaan tujuannya gitu, tanpa diiming-imingi hadiah. Beda gak rasanya dengan yang diiming-imingi hadiah? Kalau kamu bisa baca misalnya, nanti kamu dapat 50.000 misalnya. Tapi dengan yang belajar dari dalam diri, kontrol diri, saya mau belajar baca, sehingga ketika dia mencapai tujuannya, rasa bahagianya itu berbeda. Iya, dan nilai-nilai kebajikannya, nilai-nilainya sangat dihargai seperti itu. Contohnya, contoh kecil. Kemarin Bu Rini, ya, belajar tanpa. Bu, rasanya gimana coba Bu? Bangga, karena dari dalam diri pengen bisanya, bukan disuruh sama orang lain. Bu Rini, Bu Adi, coba Ibu dikasih 50.000. Tiasa tanpa, seorang ibu biasanya Lira menemukan satu hal yang baru, belajar yang baru, akan beda rasanya. Nah, itu salah satu dari kontrol diri, menggali diri. Ketika kita menggali dan mendapatkan apa yang kita inginkan, yang membuat diri kita beda rasanya dengan dengan ada stimulus atau respon seperti itu, ya. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Nanti kita belajar teori motivasi. Yang pertama ada motivasi untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, itu ekstrinsik, berarti motivasinya dari luar. Kemudian untuk menghargai diri sendiri. Dari mana itu Bu? Kalau untuk menghargai diri sendiri, dari dalam. Motivasi intrinsik nanti munculnya menjadi nilai-nilai kewajiban universal dari keyakinan kelas. Contoh, saya datang ke sekolah kesiangan misalnya, saya jadi sesuatu ibu misalnya gitunya, itu kan dari luar, bukan dari dalam diri. Tapi kalau untuk dari menghargai diri sendiri, saya menghargai diri sendiri, malu saya sebagai teladan untuk anak-anak. Nah, kalau dari dalam diri sendiri, nah motivasi intrinsik ini nanti ya kita terapkan kepada anak gitu Bapak Ibu, sehingga bukan dari luar tapi dari dalam kita, itu yang kita gali. Kemudian kita belajar 5 posisi kontrol. 1, guru itu bisa sebagai penghukum. 2, pembuat rasa bersalah. 3, sebagai teman. Atau 4, pemantau.
5 sebagai manajer. Nanti ketika kita sebagai manajer ada yang namanya segitiga restitusi. Ada 3 tahapan ketika kita melaksanakan segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Yang terakhir ada 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup, penguasaan atau kemampuan, kabisa, katiasa gitu ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima oleh lingkungan, kesenangan dan kebebasan. Ini 5 dasar kebutuhan manusia. Baik, yang tadi sudah disampaikan ya Ibu, makna disiplin. Belajar dari bahasa Latin, disiplina yang artinya belajar. Makna asal ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Itu disiplin. Apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Harus patuh, harus mengikuti tata tertib. Nah, jadi agak sedikit berubah pemahamannya itu. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Nah, nilai-nilai kebajikan universal, Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilainya itu bersifat universal, tidak memandang ras, tidak memandang agama. Contohnya apa coba Bu? Nilai-nilai kebajikan universal. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia kita sudah diramu oleh Kementerian dengan profil belajar Pancasila, bermandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong klasik. Tujuannya keyakinan kelas, pembuatan kesepakatan kelas itu dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Selain ini, kira-kira Bapak Ibu nilai kebajikan universal apa? Contoh seperti ini. Bapak Ibu menggunakan helm. Nilai kebajikan universalnya apa? Keselamatan, keamanan, bukan aturan. Siar ditilang gitu ya. Kemudian kita pakai masker waktu kemarin pandemi. Nilai kebajikan universalnya apa? Kesehatan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu berlaku untuk seluruh, untuk umum, tidak memandang ras, tidak memandang agama. Semua perlu itu. Semua membutuhkan kesehatan, semua membutuhkan keselamatan. Gitu. Jadi kita mau menggunakan helm itu bukan alasannya karena ada peraturan, gitu, takut ditilang ya. Kalau masih takut ditilang, berarti itu mah masih ekstrim karena iya, karena dari luar bukan dari dalam diri. Tapi kalau kita tujuannya itu kebijakan universal, tujuannya karena dari dalam diri, keselamatan untuk siapa gitu? Untuk diri kita, kesehatan untuk diri kita. Begitu Bapak Ibu. Nah, kita ke teori motivasi hubungan dan penghargaan. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apa kira-kira kalau saya tidak melakukannya? Dihukum, eksternal ya. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan ya kalau saya datang pagi terus? Apa yang akan saya dapatkan ya kalau saya perkaliannya 1 sampai 100 hafal gitu di kelas teh? Apa yang saya dapatkan ya kalau misalnya saya sapu-sapu tiap pagi gitu? Mengharapkan imbalan dari eksternal. Yang terakhir itu, nah untuk menghindari ketidaknyamanan ini tuh muncul saur sama paling rendah. Ini di atas satu tingkat di atas siar dihukum. Untuk mendapatkan penghargaan ini satu tingkat di atas.
Nah ini teori motivasi yang paling tinggi untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya disiplin? Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya hafal kalian seperti itu. Jadi ujung-ujungnya untuk menghargai diri sendiri. Ini Bapak Ibu, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapat dari Bapak pendidikan kita gitu. Padahal beliau itu lahir jauh di sudah lama gitu, tapi pendapat-pendapatnya, kemudian quotes-quotesnya ya berlaku sepanjang hayat gitu ya. Nah, apa itu restitusi Bapak Ibu? Kita nanti belajar restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga proses kolaboratif kita dengan murid gitu ya, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, bukan menyalahkan. Kita ngobrol cari solusi gitu sama murid dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin. Nanti itu mau jadi seperti apa sih anak-anak teh gitu. Tujuannya mau jadi seperti apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Begitu tujuan restitusi. Masya Allah kalau diresapi gitu ya, mengikuti CGPD sudah dosanya gitu, sudah salahnya orang kadang-kadang mohon yang pertama ciri-ciri restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, kemudian tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu nggak ada paksaan di dalam restitusi. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi pada fokus pada karakter, bukan tindakan. Bukan disuruh lari, disuruh jongkok, disuruh berdiri gitu ya. Tapi pada karakter yang kita tumbuhkan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini untuk keyakinan kelas. Bapak Ibu yang tadi sudah disinggung sedikit ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Yang tadi helm sudah. Mengapa memiliki peraturan 3M menggunakan masker? Itu tadi ya Bu, karena keselamatan, karena kesehatan. Dan tujuannya bukan untuk orang lain atau bukan dari internal, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Gitu Bapak Ibu. Nah, tujuan kita kan menciptakan budaya positif Bapak Ibu. Apakah budaya positif ini bisa tercipta kalau tidak dimulai dari visi gitu ya? Kita mulai Bapak Ibu dari peraturan kelas, kesepakatan kelas. Nanti ada tekniknya seperti apa? Ada teknik T, teknik Y gitu ya, untuk mendalami membuat kesepakatan kelas. Kemarin hari biasanya keyakinan kelas itu dilaksanakan pas awal tahun ajaran. Kita kasih ke anak-anak kesempatan. Ayo mau kelas seperti apa? Mau kelas itu seperti apa sih? Biarkan mereka mencurahkan. Mau yang bersih, mau yang nyaman, ingin dicat kemarinnya dari anak-anak itu ingin kelas yang luas, ingin ada karpetnya supaya nyaman, tidak berantem, banyak sekali. Kita tampung, kemudian ditempelkan. Nanti kita bagi-bagi termasuk ke kebajikan universal apa gitu, atau kebersihan, peduli lingkungan, atau ke keselamatan, saling menghormati, saling menghargai. Nah, ketika Bapak Ibu sudah melaksanakan peraturan, kesepakatan kelas, kemudian menjadi keyakinan di kelas. Setelah menjadi keyakinan di kelas, akan menjadi
blaster itu eksternal. Saya juga kemarin ini Bu, memberikan bintang-bintang gitu ya. Terus waktu wawancara Bapak Ibu, dengan pedenya saya bilang gini sama pewawancara, bagaimana Bapak Ibu? Saya masih pulpen Pak sama anak-anak yang berhasil. Oh begitu kata pewawancaranya. Ternyata setelah itu saya kira itu bukan berjangka waktu panjang. Bagaimana kalau anak itu berharap dikasih lagi, dikasih lagi. Terus kadang kita berpikir nggak Bapak Ibu, yang nggak dapat, gimana perasaannya? Iya, saya dengan bangga waktu itu waktu diwawancara, saya kasih bintang sama yang ini gitu ya. Kemudian saya kasih bintang boleh, ternyata setelah mengikuti saya kasih bintang, ternyata nanti akan membuat stres bagi yang tidak bisa. Iya, gitu. Saya kasih pulpen Pak, itu dari uang saya, bisa uang saya sendiri. Bikin pulpen yang cantik-cantik buat anak yang bisa ikut permainan, saya kasih itu gitu. Begitu saya itu wawancara ya, tapi saya lulus gitu ya. Mungkin pertimbangannya saya salahnya harus dibetulkan mungkin. Gitu. Nah, budaya positif itu nanti akan tercipta ketika anak-anak sosoknya itu menyusuri gitu. Dia sudah terpatri dalam dirinya tuh ini itu kebersihan, sebagian dari iman. Duh, kita tuh harus peduli dengan lingkungan, jangan menimbulkan sampah plastik. Bukan nanti kalau ini kita yang nanti kalau misalnya kesini kita dapat lagi itu, tapi sudah dari dalam diri pasti bisa terlaksana Bu. Bisa nggak budaya positif ini? Bisa, tapi memang tidak instan gitu. Terus menerus seperti itu. Nah, ketika anak-anak sholat duha, pemirsa sudah tidak harus disuruh-suruh lagi. Iya, karena sudah ada kesadaran dalam diri, kesadaran diri. Dan itu tujuan kita tuh itu gitu. Budaya positif itu tujuan kita tuh kontrol diri gitu. Paradigma bukan dari ekstrinsik tapi dari intrinsik. Nah, coba Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu di kiri kanan mana yang merupakan kesepakatan kelas? Oh, yang kiri datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Yang kanan, kami guru dan murid saling menyayangi. Kami guru yang semangat, kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Mana yang merupakan kesepakatan? Keyakinan kelas. Yang sebelah kanan ya Bapak Ibu. Ya, ini sudah mengacu kepada kebajikan nilai-nilai kebajikan universal. Sudah umum. Gitu ya. Kalau yang ini masih khusus gitu. Masih peraturan kelas. Rupanya peraturan kelas. Termasuk tapi ini kita bagi-bagikan lagi datang tepat waktu berarti kebajikan universalnya tanggung jawab begitu. Menjaga kebersihan sekolah, tanggung jawab. Berdoa berarti maksudnya kemana? Tanggung jawab bisa ya atau kewajiban. Kemudian aktif dalam pembelajaran, semangat gitu ya. Tertib berarti atau tidak berantem, misalnya tidak berantem berarti peduli dengan teman-teman. Nah, kalau kesepakatan atau keyakinan kelas itu nilainya sudah kebajikan universal. Gitu, nilai-nilainya bersifat umum, diterima oleh semua orang di seluruh dunia. Nah, ini untuk pendalaman keyakinan kelas bisa menggunakan tabel T dan Y. Misal, nilai kebajikannya hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Nah, keyakinan yang kami yakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nanti untuk hormat, anak-anak itu bisa dibagi kelompok. Hormat itu terdengarnya seperti apa sih orang yang hormat? Contohnya apa Bu? Kalau orang yang hormat yang kita dengar biasanya seperti apa? Mengucapkan salam, berbicara sopan gitu kan. Yang terlihatnya apa? Perilakunya terlihat
terlihatnya. Yang terlihatnya apa? Nanti yang berperilakunya seperti apa? Saling kepada guru, misalnya seperti itu kan. Nah ini semacam rubrik, tapi ini anak-anak yang menyusun, yang membuat. Kalau rubrik itu kan sudah ada daftar penilaiannya. Kalau ini anak-anak yang membuat, merumusnya. Kalau hormat itu terdengarnya harus seperti apa? Terlihatnya seperti apa? Berperilakunya seperti apa? Ada juga menggunakan tabel teks. Nih yang selanjutnya. Nah, seperti ini terdengar. Satu orang berbicara, yuk saya bantu. Kita bisa selesaikan ini bersama. Hormat. Berbicaranya satu. Terlihat berempati terhadap perasaan orang lain. Udah teh peduli sama orang gitu ya. Ada anak yang nggak mau makan dikasih. Nah, kemudian berperilaku tersenyum ramah, bukan pakai senyum, dan saling, nah seperti itu. Dan ini bukan saya yang buat, anak-anak bareng sama anak-anak mereka yang merumuskan dengan tabel Y ini. Bisa dengan tabel T, Bu? Bisa. Tabel T itu seperti ini, tampak seperti, tidak tampak seperti. Untuk perilaku hormat, oh hormatnya datang tepat waktu, Bu. Tidak tampak sepertinya, sering hadir terlambat. Menyapa teman dan guru setiap hari. Aduh weh, malah membeli waktu. Hormat, salam-salam aja, tidak ada tampak. Nah seperti itu Bapak Ibu bisa menyusun dia di kelas dengan tabel P dan tabel Y. Gitu ya Bapak Ibu. Komputer ya ada ya. Nah ini peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berbeda dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas mah itu apa? Kalau beli tanggung jawab. Dilarang menunggu orang lain. Kebijakan universalnya menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan, menghormati. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Nah, ini keyakinan itu berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan. Gitu. Nanti diyakini oleh seluruh siswa, sehingga bukan kita yang membuat, jadi nanti dikembalikan lagi kepada siswa begitu. Ya. Nah, Bapak Ibu, tadi udah ini sedikit ya. Penghargaan ini perubahan paradigma, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ternyata penghargaan itu jangka pendek pengaruhnya Bapak Ibu. Nah, penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut bergantung yang dihargai ya, yang diberi sertifikat, yang dikasih hadiah. Itu jangka pendek. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, selalu berharap. Jadi ketika mendapatkan penghargaan ini efek samping dari penghargaan gitu ya. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Ini mah nanti bisa Bapak Ibu baca lah ya, takut terlalu panjang gitu ya. Nah, penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Tidak sama diberi hadiah wae. Kamu bersaing. Kalau orang jadi hadiah wae, orang itu seperti itu Bapak Ibu. Ada efeknya. Oh ya, nah setelah ini saya setelah mempelajari CGP berkurang sedikit-sedikit gitu memberi penghargaan pada anak gitu ya. Penghargaan mengurangi ketepatan. Ada suatu penelitian, orang yang dikasih penghargaan itu banyak yang salahnya di modul gitu ya. Banyak yang salahnya dibandingkan orang yang tidak mendapatkan penghargaan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Jadi yang harusnya bagus akan ada untuk mendapatkan hadiah, bukan untuk menghargai diri sendiri. Kalau saya tuh mampu gitu, saya tuh mampu. Kalau untuk menghargai diri sendiri kan begini dulu. Saya tuh ingin menjadi yang lebih baik gitu ya. Ingin terus mengupgrade gitu ya, terus mengupgrade, memperbaiki diri. Tapi kan kalau untuk dapat penghargaan itu kalau udah dapat penghargaan kualitasnya kurang gitu. Menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas.
aktivitas menurut penelitian. Penghargaan menghukum, yang dapat ranking 1, ranking 2, ranking 2 itu merasa terhukum, katanya begitu Bapak Ibu, menurut penelitian. Nah, motivasi dalam diri, intrinsik yang tadi disampaikan. Saat seorang anak belajar di rumah untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata, saat menyadari dia itu bisa ada pijar, ada keyakinan bahwa saya bisa, gitu. Iya, tidak bisa dihargai dengan uang, beda rasanya yang tadi disampaikan. Kita dapatkan tujuan kita dengan dari yang ada dalam diri kita, dengan dikasih penghargaan, rasanya beda. Nah, tujuannya itu motivasi ini intrinsik gitu. Anak-anak itu kayak kalau kasih contoh aja gini, mereka kalau diskusi lah ya sama gitu, contohnya gini, lihat kaca kotor di kita tuh dalam diri, aduh ingin bersih gitu kan. Kalau kita yang melaksanakan gini gitu, enak gitu. Beda kalau disuruh orang suami, ya kaca kotor gitu kan, itu dari luar, beda paksa gitu, kepaksa, jadi beda rasanya dan beda hasilnya, begitu katanya kata teori Glasser. Ya. 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 Rasanya gimana? Tidak bisa. Beda Bu, kalau saya kasih uang ya Bu, Ibu bisa saya kasih uang apa? Hanya menurunkan nilai. Itu malah menurunkan nilai. Ketika Ibu seperti itu langsung dibagikan. Nah ini saya bisa gitu kan. Ini karena soalnya kayak apa yang ngomongnya. Enggak, padahal itu apresiasi diri, menghargai diri sendiri. Begitu Bapak Ibu, aku tahu kan dari ya. Masih banyak ini. Nah, coba Bapak Ibu mencatat 100 kali ini hukuman atau penghargaan. Hukuman atau konsekuensi. Hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman. Coba kita lihat. Iya. Push up karena tidak menggunakan masker. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Iya betul. Memberikan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Karena ini berhubungan olahraga. Iya, jadi kalau hukuman itu lebih bersifat fisik gitu. Yang baik itu fisik tidak ada kaitannya, tidak ada kaitan di kesalahan yang dilakukan. Ya, betul. Tapi kalau konsekuensi biasanya ada peraturan, kaitannya dengan apa yang dia lakukan. Betul sekali. Iya. Nah, kayak gini ya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Tentu aja mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, nanti bisa diajar-ajar Pak Ibu. Nah, ini bedanya identitas gagal dengan hukuman. Identitas sukses melalui konsekuensi dan restitusi. Nah, ini hukuman, identitas gagal. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi kalau hukuman itu membuat orang tidak nyaman, murid akan tersakiti, kecewa. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi, ada akibatnya sebab akibat gitu. Telat misalnya, itu saya yakin Bapak Ibu tahu perbedaannya ya. Restitusi mah kita mencari solusi dari permasalahan tersebut, merupakan
pilihan. Menguatkan murid dalam jangka waktu panjang, itu restitusi. Korban mendapatkan ganti, murid mendapatkan penguatan karakter, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab, fokus pada pemecahan. Apa yang kamu yakini? Kalau ketika salah orang berantem, disalahin, apa yang terjadi? Anak berantem sama kita dimarahin, disalahin, apa yang terjadi? Iya, dua-duanya. Yang merasa tidak bersalah, Betul. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi kecewa gitu. Iya. Nah, ini pentingnya restitusi. Posisi kita restitusi itu sebagai manajer. Ada yang saya kan? Iya. Kebutuhan dasar manusia kita sampaikan. Manusia itu butuh kasih sayang, butuh penguasaan, butuh bertahan hidup, butuh kesenangan, butuh kebebasan. Belajar juga begitu Bapak Ibu. Kita harus melihat kebutuhan manusia karena ini itu 5 dasar. Butuh kasih sayang, butuh penguasaan, tak bisa, tak biasa gitu ya. Butuh kebebasan, butuh rasa kasih sayang. Nah, 5 posisi kontrol. Yang pertama menghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk. Kalau kamu tidak bisa, rasakan kayak gitu ya. Membuat merasa orang lain semua, kamu gimana sih? Kayak gitu. Ada nggak di PKM? Kamu gak kasihan sama ibu? Nah, jadi buat udah ada penghukuman udah yakin kayak gitu ya, yang mungkin kamu gak kasihan sama ibu kecewa sama kamu gitu. Terus ibu stres gitu. Nah, itu membuat rasa bersalah. Kemudian teman, dia nanti ibu yang bilang, nah, itu posisi teman gitu. Iya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau memberikan kelonggaran gitu. Murid meletakkan dulu sebagai orang yang penting gitu. Saya pikir, tapi kalau ketika jadi teman, nanti kalau ibu guru nggak ada, ibu itu nggak ada, bingung. Tapi saya apresiasi nih sama guru kelas 2 kemarin. Ternyata budaya positifnya sudah sedikit tumbuh. Kenapa? Ternyata ibu hajinya nggak ada, saya masuk, mereka itu melakukan sholat duha runtut gitu. Dari mulai siap-siap dari awal sampai asal husna Bu, itu nggak disuruh Bu, saya masuk duduk, mereka melakukan itu. Nah seperti itu Bu yang diharapkan. Ketika kita nggak ada, kalau menjadi teman, asal nyaman nanti cenderung ketika ganti berontak anak. Tapi kalau itu guru ganti, oke kalau sudah ada dalam diri saya, ini kewajiban saya, tugas saya sebagai murid, saya harus dilakukan. Saya cuma jempol, masya Allah saja. Kelas 2 itu sendiri itu melakukan pembelajaran itu yang kita harapkan, mudah-mudahan semua bisa terlaksana. Kemudian posisi pemantau, kalau posisi pemantau menghubungkan antara peraturan dan konsekuensi. Kalau kamu gini, nanti kamu begitu. Kalau kamu telat, nanti 10 menit sudah acara. Nah, dihubungkan. Kalau posisi manajer, tadi kita melakukan segitiga restitusi. Ditanya anak teh itu naon kasianan, apa alasannya? Dulu kelas 6 kita pernah nonton, udah kabaran wae. Ternyata sapatuna tuh derajat adikna. Kalau kita melakukan restitusi, kita tuh bukan hanya menguatkan karakter, tapi kita tahu gitu posisi anak itu di mana gitu. Jadi kalau menghardik mah kita apa-apa belum tahu. Padahal kalau kita telusuri, nah ini segitiga restitusi. Nanti kita akan dalami. Menguatkan pribadi, caranya bisa memperbaiki keadaan dan mengembalikan ke kelompoknya. Gitu. Ketika salah bukan disalahkan lagi, tapi disalusur solusinya dan kita kembalikan ke kelompok sehingga tidak menjadi identitas yang beban. Berat yakin contohnya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini apa nih? Tim apa? Ya, coba kamu tidak pernah benar melakukannya. Menghukum. Coba kita lihat jawabannya. Ayo lakukanlah demi ibu bapak. Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini?
Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Gereja, kamu selalu yang paling terakhir. Kita lihat gambarnya. Ya. Begitu Bapak Ibu. Posisi kita tuh banyak, tapi kita mau fleksibel ya. Jadi kamu ya, gitu. Wah, akan begini nih. Kalau kita kan pada teori. Ya betul, betul sekali. Sifat manusia itu kan berbeda. Dan kita kan orang-orang berbeda. Ada anak yang memang bisa dia melakukan disiplin, melakukan apa yang kita inginkan sesuai tujuan dan untuk masa depannya dengan cara dia harus dihukum dulu. Ada juga yang harus dalam pendekatan secara kemanusiaan. Memang yang paling baik adalah secara segitiga diskusi, ditanya apa masalahnya, terus bagaimana kira-kira ditanya kepada mereka itu bagaimana kira-kira pemerintahan yang menurut dia, lalu kita berikan solusi bagaimana kalau seperti ini itu kan segitiga diskusi tapi memang kita harus mencoba menerapkannya kepada anak-anak kita. Hanya seandainya dengan cara seperti itu anak tidak bisa juga sekali, dua kali, tiga kali ya kalau kita mencoba cara yang lain. Baik, terima kasih Ibu. Ya, memang betul ini sebuah teori ya, idealnya seperti itu. Jadi, tapi mudah-mudahan kita dapat melaksanakan. Harus kita laksanakan. Posisi kita sebagai manajer itu kita laksanakan. Lalu boleh ditonton dulu sebentar ya. Sambil menunggu saran sedikit tadi saya bilang ada anak yang aktif ya, tidak aku aktif itu besar di dalam anak besar bahasa Indonesia. Aktif itu artinya berdiri. Oh, acuh tak acuh berarti ya. Ya, atau taat. Baik. Kenapa harus dilakukan? Karena seorang guru Ya, biasanya acuh tak acuh begitu tuh. Tak acuh, boleh acuh. Oh, cuek, ini cuek. Oh iya. Nan, sini kamu.
Posisi teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dibelain. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Terakhir. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Antara pemantau dan manajer Bapak Ibu. Yang tadi itu pemantau mah kalau kamu konsekuensinya apa? Tapi kalau manajer apa yang kamu yakini? Apa solusinya? Kita ngobrol, kita mencari permasalahannya. Nah ini terakhir materi terakhir tentang segitiga restitusi. Dan melalui kalimatnya insya Allah. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog ngobrol yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid
ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Sebelumnya kita harus buat keyakinan dulu gitu dengan anak-anak di kelas. Nah, ini kata-katanya ketika menstabilkan identitas. Nah, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga tentu pernah melakukan kesalahan. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Lebih tertarik untuk apa kita selesaikan masalah ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap balik pada dirimu sendiri? Ini ketika kita menstabilkan identitas. Ketika ngobrol itu di poin atau di tahap menstabilkan identitas, pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang bisa kita sampaikan kepada anak saat melakukan segitiga restitusi. Ketika memposisikan diri kita sebagai manajer. Ketika memvalidasi kebutuhan, ini membantu siswa mengenai basic atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya. Pada dasarnya, tentu kan setiap manusia itu memiliki tujuan. Kayak tadi berantem itu apa? Karena yang mempertahankan saya tidak mau gitu. Harga diri saya ya seperti itu dijajah sama orang lain. Kayak kita kemarin juga sama berantem murid saya, Reza dan ini. Dan saya ngalahin kuaya bu. Dan saya berbicara masalah lagi. Jadi mereka melakukan itu ada alasan gitu, ada alasan, ada tujuan. Nggak mau aku dikit-dikit emang orang kayak bisa gitu. Saya juga punya kesabaran bu. Validasi kebutuhan. Bapak Ibu pun bisa berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan tentunya melakukan itu. Apa sih yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul, tanpa harus berantem gitu ya? Apakah kamu bisa melakukan hal yang lebih baik lagi besok? Nah ini ketika memvalidasi kebutuhan. Terakhir menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai-nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati bersama? Peduli bu. Nah, kalau berantem, berarti apa yang dilakukan? Kita tidak peduli dengan orang lain. Kebajikan universal kita, atau misalnya tidak menghormati bu, tidak saling sayang, tidak saling hormat, kita hubungkan dengan keyakinan kelas kita. Kelas yang ideal itu yang seperti apa sih? Mau seperti apa sih? Kamu tuh mau jadi orang yang seperti apa? Gitu kan? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah ini proses-proses pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu bisa lakukan. Bu Fitri pernah melakukan segitiga restitusi, pernah 2 kali kemarin ketika berantem dan ketika kalau yang ditugasnya di CKP itu hanya skenario buatan. Tapi ketika berantem setelah mempelajari ini saya coba seperti itu sedikit efektif memang. Jadi emosi mereka nggak meluap-luap ketika diajak ngobrol. Mereka mengungkapkan apa yang mereka rasakan gitu. Dicoba seperti itu. Ini terakhir sedikit video ya. Ini yang segitiga restitusi. Setelah ini sudah selesai. Balik. Sudah lama nggak ketemu saya? Kenapa ada dari sini? Kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu.
pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, maksud saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya dituduh tukang fitnah. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah bingung padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang minta Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menyukai sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, belajar dari sabar dan tahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Alhamdulillah Bapak Ibu. Itu contoh segitiga restitusi yang dapat kita terapkan di sekolah. Alhamdulillah, materi sudah sampai. Mohon maaf sebelumnya dan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu mengikuti diseminasi budaya positif modul 1 berikutnya.